Pertahanan Mesir merilis rekaman pada Rabu 30 Juli 2025 yang memperlihatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan yang membawa bertonton pasukan makanan itu dijatuhkan melalui airdrop dari 4 pesawat militer menggunakan parasut. Krisis kemanusiaan di Gaza tiap hari semakin parah, menyusul diputusnya semua pasokan ke wilayah tersebut sejak bulan Maret, kekurangan gizi. Israel dinilai sedang menjalankan skenario kelaparan massal untuk masyarakat Gaza. Masyarakat dunia ramai-ramai mengutuk Israel karena telah mengakibatkan krisis kelaparan akut di Gaza. Setelah dikecam keras, Israel baru kemudian membuka jalur udara dan darat untuk pengiriman bantuan. Namun, meski akses dibuka, pasukan Zionis tetap menyerang bahkan saat warga Gaza sedang menunggu bantuan masuk. Negara-negara barat pun ikut lantang menyusul protes global terhadap Israel. Prancis, Inggris, dan Kanada mengancam akan mengakui negara Palestina dalam sidang PBB mendatang. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa 29 Juli mengumumkan ia akan bertindak mengakui Palestina sebagai negara. Begitu pula dengan PM Kanada Mark Carney yang berujar akan mengakui kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB pada September nanti. Pemirsa, meski gelombang bantuan kemanusiaan mulai kembali masuk ke Gaza, tentara Israel malah menargetkan warga yang kelaparan. Lantas apakah pengakuan dari sejumlah negara sekutu Amerika Serikat terhadap negara Palestina bisa menghentikan perang? Kita akan bahas bersama dua narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio aktivis pro-Palestina Wanda Hamidah, dan melalui saluran Zoom kita juga sudah terhubung dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Mbak Wanda, terima kasih. Terima kasih. Sudah bersedia hadir di studio sore ini. Saya akan sapa juga Prof. Hik. Selamat sore, apa kabar Prof? Ya, selamat sore. Baik, sehat. Prof. Hik, dekan saya di Universitas. Mbak Wanda. Ada mantan mahasiswinya di studio kami, Prof. Saya akan mulai ke Mbak Wanda dulu. Tadi kita mendengar beberapa bantuan kemanusiaan ini sudah diterjunkan meski melalui proses yang mungkin kurang tepat ya, jalur udara dan mungkin ada juga yang... Oke, gini. Saya potong di sini, sorry. Kalau saya ngelihat berita bantuan itu propaganda. Ya. Propaganda? Apa yang terjadi di lapangan, tidak ada bantuan. Anda tidak bersuka cita melihat bagaimana warga Gaza yang mengalami krisis kelaparan menerima bantuan kemanusiaan itu? Iya, tapi yang banyak terjadi di berita-berita itu berita-berita propaganda yang dibikin oleh Zionis Israel ya. Bisa Maksud saya dijelaskan? gini, Iya, bagaimana? saya akan jelaskan. Saya punya teman-teman Palestina gitu ya. Jadi bantuan yang tinggal di Palestina. Yang tinggal di Palestina. Bantuan seolah-olah ini semua propaganda gitu. Semua propaganda seolah-olah mereka mengirimkan bantuan, which is not. Kalaupun ada bantuan yang dikirimkan oleh bantuan dari luar, negara barat, bantuan dari negara barat yang Anda lihat ya seperti yang Anda lihat, bantuan itu hanya untuk membunuh rakyat Palestina yang diberikan ketika mereka mengambil bantuan itu. Kan we cannot deny gitu ya. Jadi kalau Anda mau melihat, misalnya teman-teman atau saudara-saudara kita mau melihat bantuan itu diterima rakyat Palestina, kamu harus lihat dari kacamata penduduk Palestina. Gitu. Kalau kamu melihat, jadi gini, teman-teman yang merasa, teman-teman di Palestina ya, saudara-saudara kita di Palestina, pertama bantuan-bantuan itu datang udah nggak etis ya. Maksudnya nggak etis, kamu mengirimkan bantuan melalui udara. Itu udah dilempar gitu kan dari udara. Itu udah ngaco. Ya, gitu. Kalau kamu memang punya niat baik mengirimkan bantuan untuk penduduk Gaza, kenapa harus di airdrop? Sebentar. Tapi ini karena untuk menjangkau untuk warga-warga Palestina yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan melalui jalur darat. Karena melalui jalur darat itu pertama mungkin agak sulit. Enggak dong, kalau kamu sudah baik, Israel memang mau mengirimkan bantuan, kenapa nggak dibuka? Melalui Jordan atau melalui Mesir? Kamu berikan kepada rakyat Palestina secara baik-baik, mereka nikmati secara baik-baik, bukan melalui airdrop. Jadi caranya yang kurang pantas tadi pertama? Nggak cuma caranya kurang pantas, it's a hoax. Ya. Apa kepentingan di balik memberikan bantuan kemanusiaan? Supaya nggak dapat tekanan, supaya ini kan menghibur. Kalau kita lihat Zionisme ini bertahun-tahun, yang terjadi adalah peran demi peran. Ketika banyak masyarakat udah melihat bahwa ini sekarang satu dunia udah terbuka matanya gitu, bahwa ya Zionis itu memang jahat
gitu ya. Satu persatu udah terbuka matanya yang selama ini puluhan tahun kita mungkin termakan oleh propaganda Western. Sekarang dengan semakin jahatnya Zionis, apalagi sekarang kelaparan ya, rakyat Gaza udah meninggal bukan karena bom, bukan karena drone, tapi karena kelaparan. Mereka seolah-olah ingin dalam tanda kutip menghibur dunia bahwa kami kirim bantuan. Kalau kirim bantuan, buka blokade aja dari Rafah, dari Mesir maupun dari Jordania. Tapi ini nggak terjadi. Jadi menurut saya video-video yang disebarkan oleh mereka seolah orang mengirim bantuan, kalau buat saya airdrop tidak masuk akal. Tapi kan yang kirim bantuan itu Yang negara-negara barat, Mbak Wanda, bukan Israel. Bukan Israel yang mengulurkan tangannya untuk membantu. Negara-negara barat itu sekutunya siapa? Sekutunya Israel dong. Ya, ada kan? beberapa negara mungkin yang nanti kita bicara ya tentang beberapa negara yang mengakui Palestina nantinya. Jadi beberapa bantuan datang dari Prancis. Sebelum mengakui Palestina, kenapa mereka nggak mengakui Palestina yang punya negara Palestina kok? Mestinya itu juga kalimat yang aneh kalau buat saya. Orang yang punya negara Palestina, ya kan, yang menjajah Israel gitu. Jadi kenapa harus yang diakui Palestina? Ini juga yang kedua, ini yang aneh. Nah kemudian yang tadi airdrop udah aneh, tapi yang kedua adalah ketika diturunkan pun itu bukan di lokasi di lokasi-lokasi yang sudah dijajah oleh Zionis Israel ya. Kemudian yang ketiga bantuan itu akhirnya diambil oleh sekutunya Zionis yang kemudian dijual dengan harga yang luar biasa mahal ke penduduk Palestina. So it's not, jadi dalam arti semakin menindas ya warga yang kelaparan. Semakin menindas. Tapi kalau kamu mau lihat itu beneran bantuan, kamu akan lihat di banyak Instagram ya. Maksudnya nggak cuma Instagram, Facebook dan lain-lain. Rakyat Gaza akan makan dengan kenyang dan nikmatnya gitu loh. Tapi saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat ada penduduk Gaza satu keluarga makan dengan layak atau satu kampung makan satu piring sendiri. Yang kita lihat adalah warga-warga yang kelaparan dan berebut bantuan kemanusiaan. Tepat. Jadi I don't buy this news gitu ya. Saya nggak dan mudah-mudahan juga kita tidak gampang lagi dipropaganda oleh peran-peran yang dimainkan oleh Zionis Israel dari peran-peran ganda gitu ya. Oke, Anda udah bunuh-bunuhin, Anda bom dengan sadisnya, Anda angel gitu, we give you. No, it's not happening. They're still dying sampai hari ini. 151 hari meninggal dunia dan 80 orang anak mati kelaparan every day. Oke, baik, kita coba cross check. Prof Hik, kami paham Prof Hik ini kan guru besar hukum internasional, tapi saya yakin pasti Anda juga sudah mencermati perjalanan bagaimana dari tahun 2023 ya perang ini dimulai. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Wanda? Kalau ini merupakan propaganda, bukan murni uluran kasih iba dari negara-negara Barat? No, kalau itu iba, they will stop funding Israel beli senjata. Bagaimana, Prof? Jadi gini, kalau misalnya tadi yang kita gambar, kita lihat footage-nya itu, pertanyaannya footage-nya didapat dari mana begitu? Ya, betul. Kalau misalnya dari Al Jazeera mungkin masih oke, tapi kita paham bahwa wartawan Al Jazeera oleh Israel sekarang juga tidak diperbolehkan masuk ke Gaza. Jadi itu yang pertama yang kita perlu verifikasi. Nah, yang kedua sebenarnya antara pemerintah dengan rakyat dari negara-negara Barat ini sekarang sudah ada perbedaan. Jadi kalau pemerintahnya mereka masih berada di belakang Israel, kecuali ada beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Spanyol, Irlandia, bahkan Prancis bulan September nanti, juga Inggris itu akan mengakui Palestina. Nah, sementara rakyatnya sudah sejak awal beberapa bulan sebelum ini mereka meneriakkan slogan-slogan untuk pemerintahnya memberikan atensi untuk kemanusiaan begitu. Bahkan yang saya pantau itu pemerintah negara-negara ini, kenapa mereka bulan September nanti akan mengakui Prancis, mungkin juga Inggris begitu ya, itu karena mereka dapat pressure juga dari rakyatnya. Maka saya katakan sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini kita harus bicara dengan rakyatnya. Karena kalau misalnya pemerintah masing-masing negara
mungkin saja mereka masih ada ewo pakewo. Kayak kemarin ini Prancis mengatakan bahwa September akan diakui, kan Menteri Luar Negeri mengkritik, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengkritik, gitu kan. Nah, jadi ada seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lewat rakyat, bahkan rakyat Israel, ya, karena apa? Kita harus katakan pada mereka, kalau misalnya Israel pemerintahnya masih terus menyerang Gaza dan tidak memberi bantuan, membuat orang kelaparan di sana, maka ketika mereka pergi ke luar negeri, justru bahaya ada di tangan mereka. Ya, sehingga sekarang banyak juga keinginan dari rakyat di Israel, walaupun belum mungkin besar, belum bisa menggulingkan Perdana Menteri Netanyahu, gitu ya, tapi sudah ada ke arah sana. Demikian juga negara-negara seperti Amerika, presidennya Trump itu tidak setuju, tetapi rakyatnya itu sudah minta supaya pemerintah melakukan sesuatu. Karena ini masalahnya bukan masalah levelnya bukan lagi antar negara begitu ya, tetapi ini sudah manusia di sana itu dibuat seperti pada waktu orang-orang Yahudi di Jerman dilakukan genosida, Holocaust itu genosida. Nah, ini yang terus kemudian di level rakyat berteriak, ya kan? Tapi kan kita tahu yang memegang kendali atas pemerintahan itu adalah ya mereka-mereka para elit yang ada di pemerintahan. Nah, ini yang sekarang ini elit-elit di beberapa negara mereka akhirnya mengatakan, oke, untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini, maka kita akan memunculkan two-state solution dengan cara mereka akan mengakui Palestina, ya, walaupun mereka dapat kritikan terutama dari Amerika Serikat, bahkan dari pemerintahan Israel itu sendiri, gitu. Oke, jadi Anda menganggap kalau misalnya keputusan saluran bantuan kemanusiaan, kemudian pengakuan Palestina sebagai negara ini murni karena adanya tekanan dari global atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Anda tidak melihat ini mungkin ada sedikit percaturan permainan politik dan kepentingan dari negara-negara Eropa? Begini, kan kita selalu ya diceramahi oleh negara-negara Eropa, Amerika dulu tentang pentingnya hak asasi manusia, pentingnya demokrasi, pentingnya menghormati satu dengan yang lainnya. Bahkan pada waktu kita Indonesia ada di Timur Timur, kita kan dikritiknya luar biasa. Nah, sekarang kan kita bertanya, kok bisa-bisanya ya di Gaza itu mereka membiarkan hal yang dulu mereka kritik. Ya, nah sekarang ini akhirnya pemerintahnya juga merasa canggung. Ya, misalnya saya ambil contoh pada waktu Perdana Menteri Israel pergi ke Hongaria, itu sampai kalau saya nggak salah Menteri Luar Negeri Jerman meminta maaf karena apa? Hongaria itu anggota dari ICC, Mahkamah Kejahatan Internasional. Harusnya Hongaria itu menyerahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu ke ICC, ke Den Haag. Tapi kan nggak dilakukan. Padahal yang namanya Uni Eropa, saya masih ingat, mereka datang ke Indonesia mendorong kita supaya ikut dalam ICC itu. Ya kan, giliran kalau misalnya kita diceramahin, tapi kalau mereka sendiri coba kayak apa? Malu mereka. Ya, jadi mereka sudah sampai titik bahwa mereka ini sudah malu lah gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi murni hanya karena masih ada rasa malu dan kemanusiaan ya. Soalnya timingnya tuh sepertinya pas banget, Prof. Dengan bagaimana saat ini ada negosiasi dagang, tarif yang sedang terjadi. Adakah tarik ulur di antara kedua negara besar ini, Prof? Ya. Ini yang saya tidak tahu ya persisnya apakah memang ada atau tidak ada. Tapi ya kalau misalnya diduga-duga pasti bisa diduga. Apalagi misalnya pada waktu kemarin ini Bapak Presiden mengatakan bahwa mau evakuasi terhadap 1.000 orang Palestina begitu ya di Gaza. Ini kan yang kita khawatirkan kalau misalnya ini mengosongkan Gaza, kemudian akan menjadi
mudah bagi pemerintahan Israel untuk memukimi ya oleh rakyatnya di wilayah Gaza. Ya itu yang dikehendaki. Nah, jadi lalu kemudian kita diturunkan tarif, apakah benar kita ini diturunkan atas dasar negonya yang berhasil atau karena memang ada kepentingan ini masalah yang diperebutkan adalah masalah tanah mereka, ya kan? Nah, terus kemudian Perdana Menteri Netanyahu mengatakan sekarang banyak negara-negara yang mau membantu kami, ya untuk saya khawatir ya untuk mengosongkan Gaza. Ya, alhamdulillah keinginan dari Bapak Presiden itu tidak diwujudkan, ya sehingga kalau misalnya dari Indonesia 1.000 orang, dari negara-negara lain mungkin juga 1.000, dalam waktu katakanlah 1 bulan 5.000, dalam waktu 10 bulan 50.000, kan 50.000 kemarin dengan senjata dibunuh, dimatikan, ya kan? Tapi kalau sekarang 50.000 dengan masalah kemanusiaan, nah itu kan bagus jadinya. Nah itu yang kita harus hati-hati. Yang kedua juga sekarang ini bantuan kemanusiaan itu harus satu pintu, dan pintu itu yang menentukan adalah otoritas di Israel. LSM-nya juga LSM dari Israel. Maka kemarin ada isu, saya belum diverifikasi tapi ya, bahwa bantuan-bantuan itu dicampuri narkoba gitu kan. Ya. Itu yang terus kemudian menjadi concern juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Hik. Mbak Wanda, setelah mendengar jawaban penuturan dari Prof. Hik, tanggapannya dong? Itu yang saya maksud. Maksudnya bantuan itu bukan diserahkan ke rakyat Palestina, bantuan itu diserahkan ke Zionis, Israel, kemudian dijual-jualkan dengan harga 100 kali lipat jauh lebih tinggi apakah itu bantuan? Jadi warga yang membutuhkan tidak mendapatkan, end usernya ini tidak menikmati ya bantuan kemanusiaan itu. Kita lihat aja dengan mata kepala kita sendiri, tiap hari yang mati kelaparan berapa orang, dan nggak berkurang, bertambah. Kalau ada bantuan masuk, saya akan banyak melihat di media sosial karena mereka adalah wartawan bagi diri mereka sendiri, karena wartawan yang benar-benar wartawan, they all killed, mereka semua mati. Dan ada pun yang saat ini tidak independen mungkin ya, karena ada campur tangan dari. But we can see it, gitu. Kita bisa lihat bahwa mereka akan makan dengan tidak ada. Saya nggak melihat satupun. Saya melihat seorang anak nangis-nangis ketika seorang ibu mempunyai 5 orang anak nangis-nangis ketika ibunya mau pergi ambil bantuan karena don't go cause jangan pergi ibu karena kami takut kamu tidak kembali. Gitu, saking banyak yang dibunuh-bunuhin dan banyak yang mati ketika berjuang untuk mengambil bantuan. Jadi Mbak Wanda masih berkomunikasi dengan teman-teman yang saat ini ada di Palestina, dan dari cerita mereka seperti itulah fakta dan keadaannya. Seperti yang dikatakan Prof. Hik, gitu, bahwa bantuan itu jatuhnya ke tangan Zionis yang kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. It's like a black market. Bagaimana dengan isu bantuan kemanusiaan yang berada di lokasi pusat bantuan kemanusiaan yang harusnya tadi disalurkan, kemudian ada warga-warga Palestina yang datang, tapi tempat itu dijadikan seperti bagaikan perangkap sehingga mereka pun ditembak jadi tempat pembantaian di sana, dan akhirnya mereka tidak bisa kembali pulang bertemu dengan keluarganya lagi. Itu kan bukan bantuan namanya. Dan itu juga terjadi. It's a killing zone. Jadi bantuan itu cuma pancingan aja untuk membunuh para pengungsi yang kelaparan, kan jahat ya. Dari mereka it's not bantuan. Baik. Kemudian dari mereka apa yang mereka inginkan, bagaimana caranya agar bantuan kemanusiaan ini benar-benar tersalurkan kepada tangan yang membutuhkan? Ya buka blokade dong. Itu kan that's what we've been doing. Itu kan yang seluruh komunitas di seluruh dunia dari seluruh negara. We're not talking about government, we're talking about the people ya, rakyatnya seperti Prof. Hik bilang ya. Sekarang setiap hari demo ribuan, ratusan ribu orang di Paris, di Netherlands dan lain-lain, seluruh dunia, even though their government back up the Zionis Israel, tapi kan rakyatnya enggak ada yang mendukung Zionis. Siapa rakyat mana, agama manapun yang melihat orang dibunuh dengan kejam dan dilaparkan akan kemudian merasa tidak sedih dan merasa senang? Nggak ada, saya rasa. Membuka blokade ini kan pastinya butuh komunikasi, negosiasi, diplomasi politik yang sangat-sangat panjang. Kita sudah mengupayakannya. Kita udah dipermainkan oleh Israel, udah puluhan tahun Palestina dipermainkan Israel, dan udah puluhan tahun dunia internasional dipermainkan oleh Israel ya. Gitu, dari negosiasi satu ke negosiasi lain, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, memperbesar terus-menerus
wilayah mereka sampai mereka mengokupai Palestina secara sempurna. Jadi menurut saya no more diplomacy gitu. Kalau memang para kepala negara ingin membantu Palestina, ya harus military intervention. Military intervention. Iya dong. Kenapa Anda bisa melakukan itu bisa military intervention ke Irak, ke Libya, ke yang Tidak lainnya bisa dengan- yang rakyatnya tidak kelaparan gini? Tidak bisa dengan political approach? Political approach seperti apa? Kita mau bicara political approach, mau bicara sama siapa? Saat ini kan beberapa negara ini sudah menggandeng sama-sama ya, belasan negara barat khususnya ya, ingin mengajak dunia agar mengakui Kok belasan negara barat? Palestina. Justru terbalik kamu ngomongnya gitu. Bukan belasan negara barat kembali mengakui. Tidak ada negara yang tidak mengakui Palestina. Seluruh dunia mengakui Palestina. Is the other way around. Bahwa ada segelintir negara yang mau mengakui Israel gitu dong ngomongnya. Bukan kayak kamu bicara seolah-olah selama ini Palestina nggak diakui. Terbalik. Palestina selalu diakui oleh ratusan negara. Oke, Gitu. Kemudian tiba-tiba Israel mau mengklaim bahwa mau mengibarkan benderanya di tanah Palestina. Kita Indonesia mau begitu gitu. Belanda tiba-tiba datang mengibarin bendera Belanda. Of course not. Memang Mbak Wanda ini kalau misalnya ngomongin terkait Palestina Iya, ya, dengan terbalik. hak Kamu Palestina ngomongnya dari ini tadi sangat terbalik terus, menggebu-gebu. Nanti gitu. akan saya perjelas, tapi Ya, kita ya. harus jeda dulu Mbak Ya. Wanda. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Kami masih di segmen dialog dengan topik bantuan kemanusiaan ramai-ramai akui Palestina. Oke, saya harus perjelas di sini ya dengan Mbak Wanda. Jadi ada beberapa negara ini yang baru pertama kalinya ini Mbak Wanda mengakui Palestina sebagai negara. Tadi sudah disebutkan Prof. Hik, ada Prancis, kemudian Inggris, Australia, Kanada, Finlandia, Selandia Baru, Portugal, banyak lah kira-kira ya. Yang sebelumnya telah mengakui tentunya ada Spanyol, Norwegia. Nah, bagaimana Anda mencermati ini? Apakah ini kabar baik atau Anda menaruh kecurigaan di sini, Mbak? Oke, gini. Mengakui Palestina, of course, Palestina exist jauh sebelum ada Israel. Oke. Ya. Oke, Israel kalau dibilang baru ada nanti mohon koreksi Prof. Hik. Kira-kira di tahun 1948 lah melalui perjanjian-perjanjian. Tapi Palestina even exist before, long way before that ya. Gitu. Jadi agak aneh kalau ada negara-negara yang baru mengakui Palestina sekarang gitu. Kemudian yang kedua, bahkan Palestina juga berperan dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Gitu. Itu juga harus dicatat. Sebelum kita merdeka aja udah negara Palestina udah ada. Kemudian yang kedua kalau saya sih perlu dicurigai motivasi mengakui Palestina sekarang ini oleh negara-negara sekutu. Saya bilang negara-negara sekutu itu apa? Negara-negara yang gini, Israel tidak akan bisa membantai Palestina. It's systematic genocide, sistematik loh, bukan sporadik genocide ya, sistematik dengan perencanaan yang luar biasa dari satu perjanjian ke perjanjian US, Amerika dan Inggris ya. Kalau kemudian tiba-tiba mereka ingin mengakui Palestina, melakukan di dalam sejarah akan tercatat sebagai pelaku genosida di abad ini. Oke, Prof. Hik, something fishy. Ada yang dicurigai di sini dengan hal-hal baik mungkin yang dikemukakan oleh beberapa negara pada September nanti akan mengakui kedaulatan Palestina. Anda setuju kalau misalnya ada yang patut kita cermati, kita curigai di sini? Ya, memang seperti itu. Jadi saya ambil contoh ya, kenapa Israel mungkin membuka kesempatan untuk bantuan kemanusiaan, karena dia ingin bahwa dengan dia memberikan bantuan kemanusiaan, maka negara-negara seperti Prancis, Inggris yang belum mengakui berubah pikiran. Jadi disesuaikan inline dengan apa yang dikehendaki rakyat di negara-negara tersebut, ya kan? Karena mereka melihat bahwa masalah kemanusiaan ini harus diakhiri.
Jadi sekarang ini belum bicara masalah tanah yang diperebutkan, tapi masalah kemanusiaan. Nah, rakyat di berbagai negara yang katakanlah Barat ini selalu kalau misalnya masalah kemanusiaan mereka tergerak bahwa mereka harus dukung nih kemanusiaan. Dan ya, tapi mungkin kompensasinya adalah jangan kemudian Palestina diakui sebagai sebuah negara seperti itu. Jadi Anda merasa kalau misalnya pengakuan dari negara Barat terhadap Palestina ini tidak akan ada wujud konkretnya ya, hanya sebatas deklarasi saja, begitu Prof? Ya, kalau misalnya pengakuan itu kan berarti dia sudah menjadi negara. Cuman masalahnya satu, kalau yang sebelumnya kan mereka nggak diakui rakyat Palestina bahwa ini sebuah negara. Mereka mengakui Israelnya sebagai negara dan rakyat Palestina ada di dalam negara yang namanya Israel itu. Nah, sekarang mereka ini mengatakan bahwa enggak, Israel harus merdeka. Seperti kayak kita lah, kita dijajah Belanda misalnya. Kan walaupun kita ini masih beda tempat gitu ya, tapi kan Belanda mengakui bahwa ini wilayah mereka. Mereka bisa memerintah. Nah, yang sekarang Palestina itu oleh Israel di tepi barat maupun di Gaza itu dianggap bahwa ini wilayah Israel, tapi kemudian ada rakyat Palestina di sana, otonomi. Nah, terus kemudian kalau di tepi barat nggak ada masalah, tapi yang masalah itu Gaza. yang di Gaza karena ada Hamas yang selalu menyerang Israel, gitu kan? Nah, maka Israel bilang jaminannya kalau misalnya saya akui Palestina sebagai sebuah negara, ya, saya nggak akan dapat lagi serangan dari Gaza, dari Hamas. Nah, jadi sekarang Israel bilang, ya saya nggak akan akui Palestina sebagai sebuah negara. Dan itu didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, negara-negara Eropa lah. Kalau dulu kan kalau Palestina sebagai sebuah negara itu diakui oleh negara-negara yang Islam atau China, penduduknya Rusia. mayoritas Islam. Iya. Nah, tapi kalau sekarang negara-negara Barat sudah mau mengakui, dan kalau itu sudah diakui, harapannya negara-negara Barat ini untuk dapat perdamaian yang abadi, maka dimunculkan yang namanya two-state solution. Jadi two-state solution, Israel diakui keberadaannya, tapi juga Palestina diakui keberadaannya. Nah, tapi pasti saya yakin Israel akan mengatakan apa jaminannya Hamas PBB, pertemuan antara Arab Saudi dengan Prancis yang disponsori banyak negara, itu negara-negara. Jadi isunya adalah ketika ada Hamas ini maka perdamaian ini sepertinya tidak akan terwujud. Dari yang disampaikan Prof, artinya ketika pengakuan oleh negara-negara Barat terhadap kedaulatan Palestina juga harus dicatat ya wilayah-wilayah mana saja yang diakui sebagai bagian dari negara Palestina ya Prof, termasuk Gaza. Dan dengan catatan kalau Hamasnya ini dilucuti senjatanya dan perangkat militernya. Iya, itu. Jadi gini, kemarin itu ya, pada waktu Hamas menyerang, katakanlah gitu, orang tahu bahwa ini bukan Hamas sendirian, di belakangnya ada Iran. Maka kan Israel langsung menyerang Iran. Tapi kemudian Iran menyerang balik. Orang mengatakan, tadi kan Mbak Wanda bilang, secara politik susah, secara hukum susah. Nggak ada yang bisa, karena memang yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Nah, terus kemudian ada serangan dari Iran. Nah, orang melihat sebenarnya nggak penting antara Iran dengan Israel lah berperangnya itu ya, siapa yang menang. Tapi mungkin satu-satunya negara yang bisa menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel itu adalah ya Iran gitu ya. Tapi kan kemudian akhirnya kedua negara melakukan gencatan senjata. Nah, dengan adanya gencatan senjata, sekarang Israel masih terus melakukan serangan ke Gaza. Nah, sekarang dia agak mulai mundur sedikit, ya, bahwa karena banyak negara-negara Eropa yang akan mengakui, dia mundur sedikit membuka pintu untuk kemanusiaan itu. Nah, tapi masih dia yang ngatur gitu kan. Nah, bukannya tidak mungkin kalau misalnya ternyata negara-negara ini sudah tidak akan mengakui Palestina, nanti dia kencengin lagi gitu kan. Karena tujuan akhirnya adalah Gaza itu bisa dikuasai oleh otoritas Israel. Karena sampai hari ini yang namanya Israel itu walaupun mengakui bahwa
Gaza itu wilayah dia, gitu ya. Tetapi dengan adanya perlawanan dari Hamas, dia tidak bisa efektif ada di Gaza seperti itu. Oke, baik Mbak Wanda, apakah Anda melihat kalau pengakuan dari negara-negara Barat ini secara tidak langsung akan memberikan dukungan moral kepada warga-warga Palestina yang saat ini ya merasa terjajah? Gimana ya? Sebetulnya ini bukan ansih masalah Palestina sendiri, ya itu balik lagi ya saya katakan begitu bahwa sebetulnya kita ngelihat ini udah brutal, ini sadis, ini Holocaust. Kalau sekarang dulu kita dengar Holocaust cuma baca buku sejarah. Nazi Jerman. Kalau sekarang we see it live streaming in front of our eyes. Tidak ada aura optimisme nih dari Mbak Wanda. Enggak ada gitu, karena maksudnya gini loh. Sekarang mereka bukan gini, maksud saya adalah motivasinya bukan karena mau membantu Palestina. Motivasinya adalah yang pemimpin mereka, negara mereka akan dicatat oleh sejarah sebagai pelaku genocide negara mereka juga ya, karena negara dan mereka kita juga sudah sulit warganya untuk berpergian kemana-mana. Betul gitu, dan itu akan bisa fire back ke pemerintahannya sendiri karena rakyat seluruh dunia nggak ada yang menginginkan terjadinya genocide dan Holocaust yang kita dipaksa untuk melihat setiap hari ini gitu. Jadi maksud saya motivasinya itu loh, motivasinya bukan karena oh ya mereka baik, mereka mau mengakui. Tapi ada tekanan dari luar, eksternal ada tekanan dari internasional dan ada tekanan dari dalam negeri untuk yang tiap hari berdemo tidak lelah selama hampir 700 hari ini gitu ya, termasuk di Indonesia. Jadi aku ngerasa kalau memang ada niat baik, buka blokade kemanusiaan. Buka blokade kemanusiaan, sebelum intervensi itu yang dituntut. militer. Oke, Prof. Hik, terakhir. Bagaimana Anda melihat progres ke depannya, mungkin apa yang akan terjadi di Dewan Pertimbangan PBB ketika bertemu nantinya di bulan September? Prof. Hik, masih bersama kami kah? Saya sih nggak melihat ada progres yang signifikan ya. Tidak ada Itu yang progres? saya khawatirkan. Ya, tidak ada progres yang signifikan. Karena apa? Karena selama Israel kan 3 tujuannya. 1, perang yang gara-gara bulan Oktober, 7 Oktober itu. 1, Sandra harus dibebaskan. Nah sampai sekarang Sandra masih belum dibebaskan. Kedua, pejabat-pejabat yang menentukan di Hamas itu harus dihabiskan. Yang ketiga, Gaza harus dikuasai. Nah ini yang Gaza yang harus dikuasai ini yang akan lama. Dan itu nggak bisa diselesaikan dengan misalnya negara-negara Eropa sekarang mengakui dia masih tetap bersikuku di situ ya sudah tidak akan ada progres itu. Tidak akan ada perdamaian ya kalau Gaza ini tidak dicarikan solusinya. Baik, kita mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Mbak Wanda, kabarnya juga dalam waktu dekat akan kembali berkunjung ke Palestina ya setelah sempat ditolak perbatasan. Coba, pokoknya gini, kita selama terjadi pembantaian dan Holocaust, kita harus berikhtiar, berusaha apapun cara kita, mau dengan boykot, mau dengan tulisan, mau dengan lisan, untuk berjuang untuk mereka maupun secara langsung, baik dalam aksi-aksi di dalam negeri yang nanti ada nih aksi Akbar mendukung Palestina 3 Agustus ini di Monas, kemudian kemarin Global March to Gaza, kami dari perwakilan dari Indonesia juga berusaha dia ikhtiar kami, our ikhtiar gitu ya, usaha kita matter supaya Palestina tidak merasa sendirian gitu. Jadi mudah-mudahan termasuk sosial media. Betul. Menurut saya termasuk sosial media mau yakinkan rakyat di Amerika Serikat, rakyat di Prancis dan lain sebagainya untuk terus, termasuk juga di Israel, mau mengganti pemimpinnya yang zalim. Baik, saya yakin dengan ikhtiar dan aksi-aksi kemanusiaan ini, maka kita semua bisa membentuk satu tatanan dunia yang lebih adil, lebih merata dan berkelanjutan. Terima kasih Prof. Hik, terima kasih Mbak Wanda yang sudah berbincang bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan kembali, tetaplah bersama kami.